Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin perkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Muhammad Faisal Ismail, Notar 2202224 dari kelas MTJ 23. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan. Pada pasal 130 yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penerbitan sertifikat uji tipe diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 131, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat 1 huruf B dilakukan terhadap desain A. Rumah-rumah, B. Bak muatan, C. Kereta gandengan, D. Kereta tempelan, dan E. Kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Pada pasal 132 ayat 1, yaitu penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf A, paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, sistem kelistrikan, kaca, pintu, engsel, bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat duduk, akses keluar darurat, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, sabuk keselamatan, tempat ban cadangan, dan tangga penumpang khusus untuk mobil luas. Pasal 132 ayat 2 yaitu penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap bak muatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf B, paling sedikit meliputi A. Rancangan teknis, B. Ukuran dan susunan, C. Material, D. Pintu, engsel, dan bumper, E. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, F. Tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, dan G. Perisai kolong. Pada pasal 132 ayat 3, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta gandeng sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf C paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan material, engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, perisai kolong, alat perangkai, sistem rem, dan sistem suspensi. Pasal 132 ayat 4, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf D paling sedikit meliputi rancangan teknis, ukuran dan susunan, material, engsel dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor, perisai kolong, alat perangkai, kaki penopang, alat kunci, sistem rem, dan sistem suspensi. Pasal 132 ayat 5, yang dimana penelitian rancang, bangun, dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 131 huruf E paling sedikit meliputi rancangan teknis, susunan, ukuran, material, kaca, pintu, engsel, dan bumper, sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan tempat pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor. Pasal 132 ayat 6, modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat kelima hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Pasal 132 ayat 7, modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 6 wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Dan pasal 132 ayat 8, di mana penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan layak jalan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 133 ayat 1, pelaksanaan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 dituangkan dalam berita acara hasil penelitian oleh pimpinan unit pelaksana uji tipe. 2. Pasal 133 ayat 2,
Dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menyatakan bahwa rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara disampaikan kepada pemohon atau pemilik kendaraan bermotor dengan tembusan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 133 ayat 3 dalam hal berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa rancang, bangun, dan rekayasa kendaraan bermotor memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Berita acara disampaikan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir, pasal 133 ayat 4, berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan menerbitkan keputusan pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.